Halo, perkenalkan nama saya Randy Matthew Lim. Saya dari kelas 9E nomor absen 24. Asal sekolah saya dari SMP Katolik Sang Timur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang virus yang membahayakan bagi tubuh kita, yaitu virus HIV dan AIDS. Jadi virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan virus infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap terakhir. Pada tahap ini, seseorang sudah tidak bisa memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor risiko HIV atau AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, orang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotik suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotik suntik. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu setelah tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. HIV diyakini pertama kali ditemukan di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo pada tahun 1920. Ketika dilaporkan adanya penyebaran infeksi virus SIV dari simpanse dan gorila kepada manusia. Semenjak itu, kasus kematian mendadak dengan gejala-gejala khas hilang dan dianggap tidak menjadi ancaman. Di Indonesia, rata-rata orang yang terkena virus HIV adalah 150.000 per tahunnya. Gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan mulut. Pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus ini. Jenis obat ini disebut sebagai ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain adalah etravirin, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4. Untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan, hitung sel CD4 akan dilakukan setiap 3-6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan, lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu diagnosis mengidap HIV. Risiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda.
karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap. Segera minum obat jika jadwal konsumsi obat pengidap dan tetap ikut jadwal berikutnya. Namun jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan kepada dokter. Kondisi pengidap juga mempengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga dapat menggantinya sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh mengonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam sehari. Pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain adalah gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, segera seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Sekian video tentang HIV dan AIDS dari saya. Semoga video ini bisa membantu kita semua dan terhindar dari virus HIV. Saya Ridin Metulim mengucapkan terima kasih.